Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Tujuan video ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam kepada teman-teman investor agar lebih memahami kondisi fundamental, teknikal, serta perilaku pasar dari sebuah perusahaan, khususnya PT Televas Indonesia Tbk dengan kode saham TFAS. Video ini dibuat pada tanggal 19 Oktober 2025 dengan data keuangan dan harga saham terakhir yang tersedia pada kuartal kedua tahun 2025. Atas permintaan dari @bacep_pedikiz_gaming2204. Kami juga mengingatkan agar Anda meneliti kembali setiap angka yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat sedikit perbedaan data dari berbagai sumber publik. Profil dan latar belakang perusahaan. PT Televas Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan nama Televas berdiri sejak 17 Oktober 2008. Awalnya perusahaan ini berfokus pada pengembangan teknologi digital dan distribusi produk digital seperti voucher, pulsa, serta layanan elektronik lain. Dalam perjalanannya, Televas berkembang menjadi salah satu penyedia jaringan distribusi digital dengan lebih dari 10.000 mitra aktif, tersebar di wilayah Banten dan Jawa Tengah. Melihat potensi besar dari jaringan tersebut, manajemen mengambil langkah ekspansi menuju sektor logistik digital. Melalui entitasnya yang dikenal sebagai LDN dan juga Fastpoint, Televas mengembangkan konsep Third Party Logistic Platform atau 3PL, sebuah platform digital logistik terintegrasi yang mempertemukan berbagai perusahaan logistik dalam satu ekosistem digital. Kerjasama strategis yang paling terkenal adalah dengan Si Cepat Express Indonesia, yang memungkinkan pengembangan titik drop point di seluruh Indonesia. Melalui kerjasama ini, Televas mendorong banyak perusahaan logistik kecil dan menengah, 3PL, untuk bergabung dan memanfaatkan sistem digital yang dimilikinya. Dengan langkah tersebut, Televas menjelma menjadi pionir integrator logistik digital di Indonesia, sebuah posisi yang jarang dimiliki oleh pemain lokal. Selain lini utama tersebut, Televas juga memiliki beberapa anak perusahaan di bidang produk digital di antaranya PT Emitama Wahana Mandiri, PT Bilik Sinergi Indonesia, PT TFAS Digital Indonesia, dan PT Anugrah Aset Digital, yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Si Cepat Aset Digital. Fokus Televas bukan hanya pada distribusi produk digital, tetapi juga membangun ekosistem terintegrasi antara layanan digital, logistik, dan teknologi informasi. Struktur kepemilikan dan posisi di ekosistem. Dari sisi kepemilikan saham, Televas memiliki hubungan erat dengan grup MCAS Integrasi Tbk atau MCAS, salah satu perusahaan teknologi ekosistem digital terkemuka di Indonesia. Berdasarkan data terakhir, PT MCAS Integrasi Tbk memegang 41,95% saham. Masyarakat publik memiliki 20,93%, PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk memiliki 16,26%, PT Televas Investama Indonesia memiliki 12,8%, dan Bank of Singapore Limited memegang sekitar 7,47%. Struktur ini menunjukkan bahwa Televas berada dalam ekosistem besar grup MCAS, yang juga memiliki koneksi dengan berbagai anak usaha digital seperti Diva, NFCX, dan Si Cepat. Sinergi ini memberi keunggulan strategis bagi Televas, karena memiliki akses langsung ke jaringan distribusi digital yang luas dan infrastruktur teknologi grup. Namun, di sisi lain, konsentrasi kepemilikan ini juga berarti pengaruh keputusan strategis banyak ditentukan oleh grup induk. Kondisi keuangan terbaru. Mari kita masuk ke bagian paling penting, analisa kinerja keuangan Televas berdasarkan laporan kuartal kedua tahun 2025. Pendapatan TTM atau Trailing 12 Months tercatat sebesar 338 miliar rupiah. Angka ini turun dibandingkan 2023 yang sempat mencapai 633 miliar rupiah. Dari pendapatan sebesar itu, laba kotor hanya mencapai sekitar 12 miliar rupiah, yang berarti margin kotor sekitar 3-4% saja, sangat tipis untuk ukuran perusahaan digital. Dari sisi operasional, EBITDA TTM tercatat negatif 3 miliar rupiah,
Sementara laba bersih TTM juga negatif sekitar 7 miliar rupiah. Dengan kata lain, perusahaan masih mencatat kerugian bersih hingga pertengahan 2025. Kita beralih ke neraca keuangan. Perusahaan memiliki total aset sebesar 248 miliar rupiah, liabilitas sebesar 73 miliar rupiah, dan ekuitas sebesar 173 miliar rupiah. Artinya, struktur modal Telepas masih cukup sehat, karena aset dan ekuitas jauh lebih besar daripada kewajiban. Namun masalah muncul di sisi kas. Saldo kas terakhir hanya sekitar 2 miliar rupiah, yang tergolong sangat rendah untuk menopang kegiatan operasional harian. Dari laporan arus kas, Telepas mencatat arus kas operasi negatif 7 miliar rupiah, sementara arus kas investasi positif 6 miliar rupiah, dan tidak ada aktivitas pendanaan yang signifikan. Secara sederhana, perusahaan belum menghasilkan kas dari bisnis utamanya, melainkan masih mengandalkan efisiensi internal dan mungkin bantuan dari induk usaha. Analisa rasio keuangan. Sekarang kita bahas beberapa rasio penting untuk memahami kesehatan finansial Telepas. 1. Rasio likuiditas. Current ratio sebesar 2,95. Quick ratio sebesar 1,75. Artinya Telepas masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. 2. Rasio solvabilitas. Debt to equity ratio sekitar 0,24. Total liabilities to equity sekitar 0,43. Ini berarti beban utang perusahaan tergolong rendah. 3. Rasio profitabilitas. Return on asset atau ROA negatif 2,83%. Return on equity atau ROE negatif 4,07%. Karena perusahaan belum mencetak laba, semua rasio profitabilitas masih berada di area negatif. 4. Rasio efisiensi operasional. Days sales outstanding sekitar 34 hari, days inventory sekitar 111 hari, dan cash conversion cycle sekitar 146 hari. Angka ini menunjukkan bahwa modal kerja Telepas terikat cukup lama dalam persediaan dan piutang. 5. Rasio valuasi. Price to book value atau PBV sekitar 3,19 kali, price to sales ratio 1,63 kali, earning yield sekitar negatif 1,28%, dan PE ratio sekitar negatif 78 kali. Dengan valuasi seperti ini, pasar tampaknya masih memberikan nilai premium karena adanya harapan terhadap potensi pertumbuhan bisnis digital dan logistik Telepas di masa depan. Tren laba dan pendapatan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat perjalanan laba bersih Telepas dari tahun ke tahun, pola yang terlihat sangat fluktuatif. Pada tahun 2021, Telepas mencatat laba bersih cukup tinggi, mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Namun setahun kemudian, di 2022, laba itu turun drastis menjadi hanya sekitar 1 miliar rupiah. Lalu di tahun 2023 sempat positif sekitar 890 juta rupiah. Namun, pada tahun 2024 dan 2025, perusahaan kembali merugi hingga 7-8 miliar rupiah. Jika kita tarik tren sejak 2019, Telepas sebenarnya pernah mencatat pertumbuhan laba yang cukup baik, namun tidak konsisten karena sifat bisnisnya yang sangat tergantung pada volume transaksi produk digital dan jaringan logistik. Dari sisi pendapatan, angka puncak terjadi pada tahun 2022 dengan pendapatan sekitar 766 miliar rupiah, sebelum kemudian menurun secara bertahap ke 633 miliar rupiah pada 2023 dan menjadi 338 miliar rupiah pada 2025. Artinya dalam 3 tahun terakhir, Telepas menghilangkan sekitar setengah dari total pendapatannya, yang menandakan adanya perlambatan bisnis atau restrukturisasi model usaha. Prospek dan tantangan ke depan. Prospek jangka menengah Telepas masih sangat tergantung pada 2 hal. Pertama, keberhasilan monetisasi jaringan LDN dan Fastpoint. Kedua, kemampuan manajemen memperbaiki arus kas operasi. Jika Telepas mampu menjadikan layanan drop point dan 3PL sebagai sumber pendapatan utama, maka margin bisa meningkat secara signifikan. Apalagi tren digitalisasi logistik di Indonesia masih terus berkembang. Namun di sisi lain, Telepas juga menghadapi kompetisi sangat ketat baik dari perusahaan logistik besar seperti JNT dan Shippat sendiri, maupun dari startup digital lain yang mencoba masuk ke sektor distribusi.
Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap unit bisnisnya menghasilkan profit positif, bukan hanya pertumbuhan revenue semata. Selain itu, Televas harus menjaga posisi kas yang cukup agar tidak bergantung pada pinjaman jangka pendek. Kas hanya 2 miliar rupiah dengan short term debt 42 miliar rupiah bukan posisi yang ideal, meskipun secara struktur ekuitas masih kuat. Ringkasan valuasi dan skenario investasi. Mari kita rangkum. Dengan market cap sekitar 550 miliar rupiah, PBV sebesar 3,19 kali, dan PS sebesar 1,63 kali. Saham TFAS saat ini diperdagangkan di harga moderat untuk perusahaan digital yang masih merugi. Jika dalam 2-3 kuartal mendatang, Televas berhasil menekan kerugian dan mencetak laba, maka valuasi ini bisa menjadi sangat murah. Namun jika kerugian terus berlanjut dan arus kas tetap negatif, harga saham bisa kembali terkoreksi, terutama jika aktivitas bandar mulai melambat. Bagi investor jangka panjang, kuncinya adalah memantau laporan keuangan Q3 dan Q4 tahun 2025. Apabila ada tanda-tanda positif di margin laba atau arus kas, itulah titik potensi kebangkitan Televas. Kesimpulannya, Televas Indonesia Tbk atau TRFLS merupakan perusahaan teknologi distribusi digital dan logistik yang memiliki potensi jangka panjang karena integrasinya dalam ekosistem MKAS Group. Namun secara fundamental, perusahaan masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi profitabilitas, efisiensi operasional dan perputaran kas. Dari sisi teknikal, tren jangka pendek masih positif, namun potensi koreksi dalam waktu dekat perlu diwaspadai. Sedangkan dari sisi bandarmologi, masih terlihat adanya aktivitas akumulasi, namun belum dapat dipastikan apakah sudah memasuki fase distribusi. Seperti biasa, semua informasi dalam video ini hanyalah analisa edukatif, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Selalu lakukan riset tambahan sebelum mengambil keputusan investasi. Jika Anda suka analisa seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang juga investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga selalu cuan, dan salam sukses untuk kita semua. Salam saham cuan.